Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Faris Aditya Ramadan. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah topologi jaringan yang mana nanti pada setiap ruangan tersebut PC-PC-nya atau komputer-komputer tersebut memiliki tipe jaringan yang berbeda. Nah, di sini ada sebuah soal kasus. Sebagai seorang administrator jaringan di tempat kerja, Anda diminta untuk membangun jaringan lokal kantor yang terdiri dari ruang direksi dengan jumlah komputer sebanyak 5. Ruang supervisor di samping ruang direksi yang berisi 15 PC. Ruang bagian humas berisi 7 PC. Ruang IT dan ruang staff berisi 3 PC dan 25 PC. Setiap ruang berbeda network, namun tetap bisa terhubung dengan menggunakan sebuah router. Oke, nanti kita akan membuat topologi jaringannya dari masing-masing ruangan tersebut. Oke, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan pertama kali adalah kita membuka software yang akan dilakukan prakteknya. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer ini kita buka. Ini merupakan tampilan awal dari Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada dua cara untuk masuk ke dalam software tersebut, yaitu menggunakan user login atau GUIS login. Nah, di sini saya akan menggunakan GUIS login. Nah, untuk kalian jangan khawatir kalau misalnya terbuka jendela baru di halaman pencarian kalian. Kita cuman tinggal close saja, nggak apa-apa. Nah, ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Pertama yang kita buat adalah ruang direksi. Nah, ruang direksi ini terdapat sebuah 5 PC ya. Kita cari PC-nya yang mana. Terserah Anda apa menggunakan PC ataupun laptop, itu juga sama-sama bisa. Di sini saya menggunakan PC. Terus ada ruang supervisor dengan 15 PC. Nah, ini berhubung tampilannya begini ya, kita bisa memperbesarnya dengan mengeklik di sini. Lah, ini kan udah lumayan. Selanjutnya kita membuat paket 5 PC untuk ruang supervisornya. Nah, di sini sudah kita buat 15 PC ruang supervisor. Selanjutnya kita juga buat ruang humas dengan sebanyak 7 PC atau 7 komputer.
ruang IT dengan 3 PC. Dan yang terakhir adalah ruang staff dengan sebanyak 25 PC. Nah, di sini sudah ada 25 PC. Nah, selanjutnya kita membuat atau kita rapikan terlebih dahulu ya biar lebih enak tampilannya. Biar rapi dan biar nanti juga apa ya untuk pemasukan IP-nya juga enak. Kita sudah merapikan ya. Eh, lumayan lah walaupun agak miring-miring sedikit, yang penting masih enak dilihat. Nah, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita menggunakan switch. Nah, di mana tempatnya? Di sini network device. Lalu kita cari namanya switch. Nah, kita akan menggunakan tipe switch yang 2950T. Kita taruh di masing-masing ruangan. Nah, taruh di masing-masing ruangan. Selanjutnya kita memasang kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel yang bertipe strike ya. Kita pasang pada masing-masing PC. Nah, di sini kan ada flash internet, kita hubungkan ke PC-nya. Nah, kita hubungkan semuanya, jangan sampai ada yang lupa. Kenapa? Kalau misalnya kita lupa, otomatis nanti akan ada yang error. Atau pesan ketika dikirimkan antara ruangan satu ke ruangan lain itu tidak akan masuk. Kita pasang semuanya. Di sini saya memulai dengan ruangan yang berjumlah 5 PC. Oke. Yang mana ruangan ini merupakan ruang direksi. Kita buat lagi di ruang supervisor. Sama juga caranya hingga selesai. Kita pasang terus ya.
Oke. Ruang supervisor sudah selesai. Selanjutnya kita pasang kabel pada ruang humas dengan berjumlah PC yaitu 7 PC. Caranya ya sama seperti yang tadi. Ruang humas sudah selesai. Selanjutnya adalah ruang IT dengan jumlah PC adalah 3. Sama juga caranya kita hubungkan antara switch ke PC-PC-nya. Ruang staff dengan berjumlah 25 PC. Ruang IT selesai. Nah, selanjutnya adalah kita membuat IP pada masing-masing ruang staff.
Namun sebelumnya kita juga harus sediakan routernya. Nah, router yang kita gunakan adalah router yang bertipe 2811. Nah, di sini ada sebuah settingan yang mana karena di sini hanya memiliki dua buah colokannya ya, yang dengan nama fast internet, kita akan tambahkan dengan cara kita ke physical, lalu cari yang namanya NM4E. Nah, ini kita seret ke sini. Oke. Oh ya, sebelumnya perlu diperhatikan kita harus off-kan dulu baru kita pindah. Oke. Setelah itu kita hidupkan kembali. Selesai. Nah, dari ini kita juga pasang kabelnya. Sama juga menggunakan kabel strike dari router ke switch. Nah, kita akan menggunakan fast ethernet, gak apa-apa dah. Kita buat juga ke semua ruangan. Jadi nanti kalau misalnya antara ruang direksi mau mengirimkan pesan ke ruang supervisor, nah nanti akan muncul atau akan terkirim. Oke. Pemasangan kabel udah selesai. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengisikan IP address-nya gateway dengan cara kita klik ke PC. Nah, kita klik IP configuration. Nah, di sini nanti yang akan kita isi yaitu berupa IP address, subnet mask, default gateway. Nah, selanjutnya langsung saja kita isikan pada ruang direksi. Default gateway-nya adalah 162.122.1.1. Default gateway ini tidak boleh disamakan dengan IP address atau subnet mask. Karena default gateway ini nanti akan diisikan juga ke dalam routernya. Langsung saja untuk PC yang pertama kita isikan IP address-nya 162.122.1.1.2. Lalu klik enter. Nah, ini maka otomatis. Seperti tadi yang saya katakan, kita isikan default gateway 162.122.122.1.1. Oke. Langsung saja kita close. Ganti ke PC kedua. Kita ke desktop, IP configuration. Kita isikan juga di sini. Nah, antara PC 1 dengan PC lainnya itu IP address-nya berurutan pada angka di terakhir. Misalnya ini pada PC kedua kita isikan 162.122.1.3. Nah, pada PC pertama itu adalah 1.2. Nah, untuk PC ini maka 1.3. Enter. Default gateway kita isikan juga sama persis, tidak boleh beda. Kenapa? Maka nanti ia akan gagal ketika mengirim pesan. 162.122.1.1. Oke, kita langsung close. Kita isikan semuanya.
Untuk ruang direksi selesai, maka kita buat juga isikan IP address pada ruang supervisor, ruang humas, ruang IT, dan ruang staff. Sebelumnya mohon maaf, kita buat terlebih dahulu ya agar tidak pusing. Ini yang mana ruang humas, ini mana yang ruang direksi, ini yang mana ruang di supervisor. Kita menggunakan place note N. Nah, klik di sini. Ini adalah ruang humas. Ruang direksi. Oke. Selanjutnya kita taruh sini. Agar tidak pusing juga ya, kita tambahkan subway gateway-nya di bawah biar tidak pusing. Selanjutnya kita semuanya samakan isi. Ini ruang apa, ini IP apa. Ini adalah ruang supervisor. Oke. Ini nanti kita isikan gateway-nya adalah 163.2.1. Oke. Pada ruang humas yang berjumlah 7 PC, kita buat gateway-nya adalah 164.144.3.1. Oke, kita buat dulu. Loh, kok hilang? Oke, kita buat dulu ruang humas. Kita buat 164.144.3.1. Oke. Nah, semuanya kita isikan. Jangan sampai lupa. Kenapa? Biar tidak pusing. Ruang humas. Oke. 165.155.4.1. Oke. Dan yang terakhir adalah ruang staff. Ruang staff ini gateway-nya adalah 166.166.5.1. Ruang staff dengan jumlah PC sebanyak 25 PC. Oke, 166.166.5.1. Oke. Nah, seperti yang tadi pada ruang direksi, kita lakukan sama persis. Untuk default gateway-nya itu tidak boleh sama ya, sama dengan IP address-nya. Nah, kita isikan juga sama persis, tidak boleh beda. Nah, di sini kita isikan pada ruang supervisor. Nah, supervisor itu IP address-nya adalah 163.133.2.2. Oke. Enter. Nah, di sini adalah 163.133.2.1. Oke. Kita samakan persis. Kembali lagi saya ulangi lagi beberapa kali pun sama persis, tidak boleh beda. Setelah dibuat semuanya IP address-nya, gateway, selanjutnya kita akan hubungkan ke router. Klik router, menu config. Nah, ini sesuaikan ya, sesuaikan dengan kabel mana yang digunakan. Kita lihat untuk ruang direksi. Ruang direksi kita menggunakan kabel FA00. Nah, kita cari FA00 di sini. FA00 ya. Kita klik. Kita isikan sesuai dengan default gateway-nya. Nah, pada ruang direksi default gateway-nya adalah 162.122.11. Nah, kita isikan itu.
Langsung kita masukkan lah, enter. Kita sama, semuanya sama menggunakan default gateway. Ini pada ruang supervisor menggunakan EVA 01. Langsung saja cari. Nah, di sini EVA 01, fast ethernet 01 maksudnya. Kita isikan default gateway-nya adalah 163.133.2.1. Oke, selesai. Pada ruang humas kita lihat dulu apa kabelnya. ETH10, ETH10. Nah, di sini apa sih default gateway-nya? Default gateway-nya adalah 164.144.3.1. Oke, enter. Ruang humas menggunakan kabel ETH11. ETH11. Nah, Ethernet 11. Apa sih default gateway-nya? Default gateway-nya adalah 1665.155.4.1. Enter. Lalu selanjutnya pada ruang staff adalah ETH13. ETH13. Oke. ETH13. Kita lihat lagi. Ya benar, ternyata memang 103. IP address tersebut diisikan dengan subway gateway 166.166.5.1. Enter. Oke. Oh ya, ini sebelumnya kita harus on kan dulu ya semuanya ya, biar aktif. Lalu on kan semuanya, jangan sampai lupa on kan semuanya. Oke, sudah on. Oke, setelah semuanya kita sambungkan ke router, langkah selanjutnya adalah kita tes masing-masing semua PC dengan cara kita ke command prompt. Nah, kita akan mencoba pada satu PC di ruang direksi. Kita coba command prompt, kita ping 162.122.1.2. Oke. Nah, gunanya apa kita mengeping? Nah, gunanya adalah kita memeriksa apakah pada sambungan kabel tersebut adakah sebuah error atau loss jaringan. Nah, jika terdapat loss, maka otomatis itu gagal. Pesan yang nanti akan dikirim adalah gagal. Nah, di sini kita berhasil ya karena 0% lossnya. Kita coba semuanya. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu PC pada masing-masing ruangan. Oke. Kita coba pada ruang supervisor pada PC pertama, yaitu kita lakukan ping 163.133.2.2. Oke, coba. Oke, berhasil juga. Selanjutnya adalah ruang humas. Kita lakukan ping juga sama untuk mengetesnya 164.144.3.2. Oke, berhasil juga. Kita ke ruang humas. Ping 165.155.3.2.
1.4.2. Oke, berhasil juga. Selanjutnya adalah yang terakhir pada ruang staff, ping 166.166.5.2. Oke, kita coba. Ternyata ada yang gagal 25%. Nanti kita cari ya. Tapi nggak apa-apa. Selanjutnya kita anggap ini semua berhasil lah. Kita anggap semuanya berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan pesan. Uji coba. Bagaimana caranya? Kita coba cari yang namanya ini add simple PDU atau P untuk pesan, mengirimkan pesan. Kita akan mencoba pada ruang direksi mengirimkan pesan pada ruang humas untuk PC1. Oke, ke ruang humas. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung simulasi. Klik pada simulation. Nah, ini akan memulai mengirimkan pesannya. Nah, ini pesan dikirimkan melalui switch, lalu akan diterima oleh router. Selanjutnya adalah dikirim ke switch bagian humas. Nah, diterima pada PC yang PC1. Oke, ternyata berhasil. Selanjutnya adalah timbal balik. Timbal baliknya dari PC1 ruang humas ke ruang direksi PC1. Nah, kita coba berhasil apa tidak. Yap, berhasil ternyata. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.